Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem Besem HaMashiach. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya yang belum saya jawab. Tetapi sebelumnya saya minta saudara yang baru kali ini berkunjung ke YouTube saya untuk subscribe. Dan saudara yang sering berkunjung tapi belum subscribe, saya minta untuk juga subscribe untuk makin mengembangkan program ini. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, serta tolong untuk di-share kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa beban atau tergerak untuk membantu pelayanan ini supaya makin besar dan saudara ingin menyumbangkan sesuatu, memberikan persembahan kasih, saudara bisa melihat kepada nomor akun saya di Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Dan kalau saudara ingin ada pelayanan di wilayah saudara, di mana di sana belum ada komunitas ortodoks, saudara bisa bisa telepon ke Ibu Theodora atau Romo Yakobus yang nomornya ada juga di bawah sini, atau nanti di paling belakang. Saudara bisa minta tanya untuk ada pelayanan di tempat itu, pelayanan iman ortodoks yang belum ada di tempat saudara. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Robi dari Cimahi yang dikirimkan ke Ibu Theodora. Karena pertanyaannya terdiri dari beberapa pertanyaan, jadi saya tidak bisa jawab semua. Saya jawab satu persatu per video, ya. Nah, pertanyaan pertama. Selamat pagi Bu Theodora, saya Robi dari Cimahi. Mau nanya lagi sama Romo Daniel. 1. Romo, dalam pembahasan mengenai ketujuh roh Allah, Romo menjelaskan bahwa salah satu roh yang diberikan kepada Mesias atau Yesus adalah roh takut akan Tuhan. Apakah ini berarti Yesus subordinasi dari Bapa? Karena Tuhan tidak perlu takut akan dirinya sendiri. Jadi roh ini diberikan kepada keturunan Daud agar taat di hadapan Tuhan. Bukankah seperti itu, Romo? Apakah ini ini tidak bertentangan dengan konsep Trinitas kita? Terima kasih Saudara Robi. Saudara Robi, untuk dapat menjelaskan ini, perlu Saudara Robi mengerti mengenai kalau kita berbicara subordinasi, kita berbicara mengenai Tritunggal itu di dalam kekekalan. Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam kekekalan, di mana Putra itu satu hakikat dengan Bapa. Roh Kudus juga satu hakikat dengan Bapa. Berarti tidak ada subordinasi. Karena baik Bapa, Putra, Roh Kudus mempunyai hakikat ilahi yang satu dan yang sama. Nah, ini dalam kekekalan. Nah, dan ini Tritunggal dalam kekekalan ini harus dibedakan dengan karya inkarnasi, di mana firman Allah yang tadinya satu dalam kekekalan di dalam Bapa, dan Bapa juga ada di dalam firman Allah ini, itu turun ke dunia, sebagaimana kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, dari hakikatnya Allah. Tapi wujudnya manusia waktu itu. Berarti kalau begitu, ketika firman itu menjadi manusia,
kealahannya tetap satu dengan Bapa. Dan dia tetap memiliki hakikat kealahan. Dan hakikat kealahan ketika jadi manusia ini tidak lebih rendah dari Bapa. Kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran yang dan perasaan yang terdapat dalam Yesus itu? Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Karena dia adalah firman-Nya Allah, firman Allah adalah Allah. Seperti yang dikatakan tadi, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam hal hakikat ilahinya. Maka dia disebut dalam rupa Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, dalam hakikat kealahannya, dia setara dengan Allah. Artinya, di dalam Allah hanya satu hakikat ilahi. Maka hakikat ilahi yang ada pada Sang Putra, itu juga yang ada di dalam Sang Bapa. Hakikat ilahi yang ada pada firman, itu sama dengan hakikat ilahi yang ada pada Bapa. Maka dikatakan setara. Jadi tidak ada subordinasi dalam hakikat keilahiannya. Baik ketika dia belum turun ke bumi menjadi manusia, bahkan ketika dia menjadi manusia, hakikat ilahinya ada dalam dirinya dan tidak lebih rendah daripada hakikat ilahi yang satu yang ada di dalam Bapa itu. Jelas ini ya? Nah, ketika firman ini yang tidak kehilangan hakikat ilahinya dan tetap satu dengan Bapa, menjadi manusia, tentunya kemanusiaannya tidak menjadi Allah gitu kan. Kemanusiaannya ya betul-betul manusia seperti kita. Makanya harus kita bedakan antara kemanusiaan daripada firman ini yang satu dengan Bapa dan Rohnya. Itu keilahiannya ya. Dan kemanusiaannya ketika menjadi manusia, dia mengambil manusia dari rahimnya Maria, sehingga dia disebut sebagai buah rahim Maria. Coba kita baca dari Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ya, Allah mengutus anaknya, berarti anak itu sudah ada dulu bisa diutus. Di mana? Ya di dalam dirinya, dalam kekekalan satu dengan dia. Terus? Yang lahir dari seorang perempuan. Nah baru setelah diutus dia lahir. Dan kata lahir ini, coba kita lihat dalam bahasa aslinya, berbunyi begini. Yang lahir dari, kata dari ini maksudnya, Galatia 4 ayat 4, kita baca begini. Di dalam Galatia 4 ayatnya yang keempat. 4 ayatnya 4. Bunyinya demikian ya. Oteze ilsen. Tetapi ketika telah datang to pliroma tu chronu, telah datang kegenapan waktu, ex apestilen otheos, Allah telah mengutus ton ion aftu, anaknya, genomenon, menjadi atau lahir, ek, keluar dari, ginekos, wanita. Jadi berasal dari wanita. Jadi kemanusiaan ini berasal dari wanita ini. Jadi itu berbeda dengan keilahiannya yang memang kekal bersama di dalam Bapa bersama dengan rohnya, karena keilahian Allah itu cuma satu. Nah, ketika dia mengambil kemanusiaan ek ginekos, berasal dari wanita, maka otomatis kemanusiaannya itu ya kemanusiaan yang diambilnya dari wanita ini, sehingga kemanusiaannya dikatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-42. Ia berseru dengan suara nyaring. Ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Nah, maksudnya siapa buah rahim ini? Bayi yang dikandung.
Kalau bayi yang dikandung itu adalah buah dari rahim Maria, berarti bahannya diambil dari rahimnya Maria. Berarti kalau begitu, janinnya itu berasal dari buah rahimnya Maria. Jadi Maria itu bukan hanya sekedar dilewati. Ada orang mengatakan kemanusiaan Yesus diambil dari surga. Di mana ada manusia di surga? Oh, Maria itu hanya dilewati saja. Ada yang mengatakan, ya Maria itu kan seperti botol kecap dan kecapnya. Yang kita butuhkan kecapnya, setelah kecapnya kita selesai, ya botolnya dibuang. Atau Maria itu hanya seperti semacam selang air. Yang kita butuhkan airnya, selangnya enggak. Setelah airnya kita pakai, ya selangnya dibuang. Enggak bisa begitu, saudara. Kalau model kayak begitu, akhirnya Yesus tidak betul-betul manusia. Agar dia betul-betul manusia, dia harus betul-betul ambil bagian dari kemanusiaan ibunya. Sebab dia turun dari surga itu tidak ada tubuh manusianya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga yaitu firman Allah itu. Menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan manusia, dengan kita. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kalau dia mendapat bagian dalam keadaan kemanusiaan kita, dari mana kemanusiaan itu diambil? Orang kemanusiaan itu berasal di bumi ini. Ya berasal dari manusia yang di bumi. Dan satu-satunya manusia di bumi yang mengkontribusikan kepada kemanusiaan firman itu waktu turun menjadi manusia adalah wanita yang daripadanya dia lahir tadi. Dengan demikian, dia bisa disebut buah dari rahim Maria. Kalau enggak, ya enggak. Oleh karena itu dalam segala hal dia menjadi sama dengan kita. Sebab dalam segala hal proses kemanusiaannya diambil dari rahim seorang ibu. Seperti kita juga prosesnya terlahir dari seorang ibu. Kita baca dari Ibrani 1 ayat yang ke-17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya. Maka dalam segala hal kecuali dosa, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa itu? Manusia-manusia yang lain. Jadi dia betul-betul manusia sejati. Bukan bukan semacam penampakan gitu aja. Betul-betul manusia sejati, memiliki kodrat kemanusiaan yang sejati. Oleh karena itu kita percaya Yesus itu 100% ilahi atau dia adalah Allah sejati. Ya kita nggak gunakan istilah persen-persenan gitu ya. Dia adalah Allah yang sejati karena dia firman-Nya Allah yang adalah setara dalam arti satu hakikat dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Dan juga dia adalah manusia sejati yang sehakikat dengan kita di dalam segala sesuatu. Nah, dalam proses inkarnasi inilah dia menjadi manusia. Dan dengan dia menjadi manusia, dia memiliki semua kodrat manusia yang juga kita miliki. Nah, ketika Mesias itu lahir sebagai keturunan Daud, dia lahir sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, dia diberi segala karunia kebajikan yang juga dimiliki oleh manusia. Manusia yang saleh. Ya salah satu dari karunia kebajikan itu adalah karunia di dalam yang tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 4.
Suatu tunas akan keluar dari tunggu Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan Ya. berbuah. Daud itu keturunan Sinai. Dan Daud menjadi raja, tapi akhirnya kerajaannya sudah menjadi roboh. Ya kan? Sehingga keturunan Daud ini menjadi semacam tunas yang sudah mati. Dari tunas yang sudah mati inilah muncul, dari pokok yang sudah mati inilah muncul tunas. Itulah Mesias. Baca lagi itu. Roh Tuhan akan ada Enggak, padanya, mulai ayat 1 dulu. dan taruk akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Ya itu maksudnya Mesias. Tadinya mungkin orang mengharapkan sudah nggak ada lagi keturunan Daud, ternyata muncul. Yaitu Mesias. Terus Mesias ini wujudnya manusia karena dia merupakan taruk yang berasal dari keturunan Daud. Daud kan manusia. Ya terus? Roh Tuhan akan ada padanya. Nah, sebagai manusia, sebagai Mesias keturunan Daud, Roh Tuhan akan ada padanya sebagai yang diurapi. Karena Mesias artinya orang yang diurapi. Diurapinya dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang mengurapi Mesias ini akan memberikan karunia-karunianya ini, apa itu? Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh perkasa, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah ini, roh takut akan Tuhan itu bukan berarti subordinasi, sebab yang takut akan Tuhan itu wujud manusianya sebagai yang berinkarnasi. Kalau dalam keilahiannya dia satu dengan Bapa, tidak ada takut akan Tuhan dan segala. Dan takut akan Tuhan ini dalam artian dia tidak melanggar hukum-hukumnya Allah, dalam artian dia tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, dalam artian dia akan taat kepada Allah selama-lamanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Mesias waktu di bumi sebagai manusia. Jadi kalau begitu ini tidak ada bertentangan dengan pemahaman tentang Trinitas, tidak ada pemahaman tentang subordinasi. Makanya harus dibedakan. Kalau kita melihat Kristus jadi ini banyak disalah mengerti oleh orang-orang. Keilahian Kristus itu bukan terletak pada wujud manusianya. Dan kealihan Kristus ini tidak punya awal, tidak punya akhir, tidak bisa mati. Makanya dikatakan sebelum ada bayi Yesus lahir, Kristus dalam keilahiannya sudah ada mendahului segala sesuatu. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada, berarti dia kekal. Dalam keilahiannya dia kekal, dia tidak dilahirkan, dia tidak diperanakkan. Satu di dalam Allah. Makanya dikatakan Kolose 1 ayat 17, Ia adalah terlebih dahulu dari segala. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Maksudnya dari segala ciptaan. Jadi harus dibedakan antara keberadaan ilahinya sebagai firman yang tanpa awal, tanpa akhir berada dalam Bapa, dan keberadaan inkarnasinya yang baru muncul ketika dia lahir dari Bunda Maria. Nah, keberadaan inkarnasinya berwujud manusia yang diambil dari Bunda Maria inilah yang diberi karunia atau 7 karunia Roh Kudus, salah satunya karunia takut akan Tuhan, takut akan Yahweh. Nah, dalam dirinya sebagai manusia, takut akan Yahweh bukan berarti takut akan dirinya sendiri, takut kepada Bapa. Karena firman itu keluarnya dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jika kalau Allah adalah Bapamu, Ya, Allah adalah Bapa. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, dia datang dari Allah, dari Bapa itu.
Nah, datang dari Bapa itu disuruh turun ke bumi, mengambil kemanusiaan yang berasal dari janin Bunda Maria. Dalam keadaan manusia yang berinkarnasi inilah dia memiliki karunia untuk takut akan Bapa. Ya. Bukan takut pada dirinya sendiri, enggak. Takut pada Bapa. Karena Bapa itu hipostasisnya memang berbeda dari firman, meskipun hakikat keilahiannya tetap satu. Begitu ya, Saudara Robi. Saya harap ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.